Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dengan mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Di sini judulnya yaitu saya pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Baik, kepada Dr. Wime Eka Putra SE, MSI, CIKNR, CSRS, CSRS selaku dosen mata kuliah saya. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya dulu, yang bernama Muhammad Irfan Syahdanis dengan NIM C0C0230008, Universitas Jambi, Prodi D3 Akuntansi. Baik, sini saya akan menjelaskan latar belakang pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Sejarah hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki akar yang dalam dari berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang mencakup konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai undang-undang nasional. Pentingnya hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Ini penting untuk memastikan kelancaran operasional bisnis, perlindungan hak pemilik usaha, karyawan, dan konsumen. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian hukum dan bagaimana kedudukannya dalam masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, apa peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Baik, selanjutnya manfaat pengantar hukum. Yang pertama, menjamin keadilan. Dengan mengetahui hukum, seseorang dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam masyarakat, serta cara untuk memperjuangkan hak-haknya jika tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan yang ada dan menghindari pelanggaran hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan aman. Manfaat hukum bisnis. 1. Pembuatan kontrak yang sah dan aman. Itu memberikan pemahaman tentang cara membuat kontrak bisnis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, sehingga mengurangi risiko sengketa antara pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Yang kedua, perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen. Menjamin perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen sehingga dapat menghindari tindakan penipuan, kesalahan dalam transaksi, atau praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak. Tujuan pengantar hukum dan hukum bisnis. Memahami konsep hukum secara umum. Tujuan utama pengantar hukum adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan bagaimana sistem hukum bekerja di Indonesia. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam dunia bisnis. Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan lebih aman dan terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, pengertian hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan diatur oleh lembaga yang berwenang, yaitu negara. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Aturan-aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, kedudukan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Berikut ada beberapa aspek terkait kedudukan hukum di Indonesia. Sebagai alat pengatur masyarakat, contohnya, hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang menentukan norma dan tata cara yang harus diikuti oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hukum mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hak asasi manusia, transaksi ekonomi, hingga kehidupan sosial dan politik. Baik,
Peran lembaga pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Secara umum, lembaga peradilan berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban hukum, serta memberikan keputusan yang syah dan adil dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu contoh yang pertama, kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan standar dan kualitas yang dijanjikan. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha di Indonesia juga mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal menjaga hak dan kewajiban mereka dalam berbisnis. Contohnya yang pertama, perlindungan terhadap aset dan kekayaan intelektual. Pelaku usaha dilindungi dari penyalahgunaan terhadap kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dengan perlindungan ini pelaku usaha dapat menjaga keunikan produk dan inovasi mereka di pasar. Baik, kesimpulannya dari pengantar hukum, yaitu di Indonesia, hukum di Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, perdata, tata negara, dan banyak lagi. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental yang diadaptasi dari hukum Belanda, dengan tambahan hukum adat dan prinsip agama tertentu. Pemerintah Indonesia menerapkan undang-undang melalui berbagai lembaga penegak hukum dan institusi peradilan. Dan yang terakhir, kesimpulan hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis, termasuk pembentukan dan pengoperasian perusahaan, perjanjian bisnis, hak kekayaan intelektual, serta hukum perpajakan dan ketenagakerjaan. Baik, selesai sudah presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian di PPT saya ini. Mohon dimaafkan apabila PPT saya atau makalah saya ada sedikit tulis salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.